Selamat malam, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di perenungan malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan masih melindungi menyertai kami. Itu terbukti. Kami masih boleh mendengarkan dan itu terbukti. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa yang hendak Tuhan firmankan di malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah sepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang, mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan kau katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, bagaimana kabar kita di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Saudaraku, malam hari ini Tuhan melihatkan kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu melindungi kita. Dan ini nyata lewat pembacaan kita di malam hari ini. Pagi dan malam Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya atas orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka akan dilindungi dari rancangan jahat manusia. Hal ini bisa kita lihat lewat apa yang dialami oleh Paulus dalam pembacaan kita, khususnya di sepanjang beberapa hari ini, kemarin dan hari ini. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus hendak untuk berniat membunuh Paulus. Apakah Tuhan diam? Tentu saja tidak. Tuhan memakai keponakan Paulus yang bernama Lisias. Tuhan memakai Lisias untuk mendengarkan persengkokolan mereka dan membongkarnya kepada kepala pasukan. Tuhan memakai keponakan Paulus ini untuk menyelamatkan Paulus dari 40 orang lebih orang Yahudi yang telah bersumpah untuk membunuh Paulus. Tapi Tuhan bekerja secara ajaib, saudaraku, sehingga kepala pasukan mau menerima Lisias dan mau mendengarkan apa yang ingin Lisias katakan dan ia sampaikan. Dia menyampaikan semua yang diketahuinya dan mengingatkan kepada kepala pasukan agar tidak menyerahkan Paulus kepada sidang majelis agama. Setelah mendengar berita itu, kepala pasukan akhirnya pulang dan merahasiakan yang telah disampaikan kepada kepala pasukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini akan banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran kita.
Bahkan mungkin kita menolak kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada yang merasa kalau kehadiran kita itu merubah suasana yang seperti biasanya. Kalau kehadiran kita itu sebagai saingan mereka, sehingga muncul rasa iri, muncul dendam, muncul amarah, dan akhirnya mereka melakukan rencana-rencana buruk untuk menjatuhkan kita. Kejadian ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Saya bisa mengatakan seperti ini karena ada salah satu rekan teman saya yang menceritakan pengalamannya pada bekerja. Ketika orang menilai kita bagus, kemudian ada yang sirik, tidak terima dengan penilaian itu. Mereka langsung tidak suka dengan kita karena kita dipuji, karena ada keunggulan kita. Bahkan sampai rela-rela mencari kesalahan untuk dijadikan sebagai persoalan yang besar untuk menjatuhkan kehidupan kita. Ngeri sekali pertandingan kehidupan. Bagaimana orang-orang mempertahankan apa yang sudah dia dapatkan, kemudian ada orang hadir tersebut lebih unggul daripada orang sebelumnya, sehingga orang sebelumnya merasa bahwa yang hadir ini sebagai sebuah ancaman dan harus dimusnahkan dengan berbagai rencana-rencana yang jahat, saudaraku. Akan tetapi firman Tuhan di hari ini secara tegas, Tuhan tidak berpihak pada rencana manusia yang jahat. Tuhan pasti akan menggagalkan rencana itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan lewat firman Tuhan di malam hari ini? Segala bentuk kejahatan, penganiayaan, kelaliman, perbuatan dosa yang terjadi di sekitar kita, bahkan kita justru pun pernah menjadi korban dari sikap-sikap tersebut. Kita mengalami fitnahan, kita mengalami kejahatan, mengalami tekanan fisik dan hati. Satu hal yang harus kita lakukan hanya bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan saja, dan mari kita lihat apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita. Saudaraku, jangan takut terhadap ancaman dari musuh dalam bentuk apapun. Tuhan pakai Paulus. Tuhan melihat Paulus berani mengatakan yang benar. Tuhan pakai Paulus. Tuhan melihat Paulus bahwa dia memiliki iman yang besar, bahwa memang dalam mengikuti keputusan, mengikuti Tuhan tidaklah mudah jalannya, tapi Tuhan yang akan menopang, menyertai, melindungi kehidupan Paulus. Begitu juga Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan kita secara sempurna, saudaraku. Apapun kesulitan dan tantangan yang kita alami, karena iman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti lirik lagu di akhir yang berbunyi demikian. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu Tuhan melindungi kita, demikian juga Tuhan mengingatkan kita sekalian. Bagi kita yang masih memiliki dendam, bagi kita yang masih memiliki amarah, bagi kita yang masih diliputi hal-hal yang tidak baik, sehingga kita merencanakan hal yang jahat untuk menjatuhkan sesama kita karena kita tidak suka dengan orang lain. Hari ini firman Tuhan mau menegur kita bahwa jangan memasang jerat. Jangan memasang hal yang tidak baik, sebab jerat itu nantinya akan menimpa diri kita sendiri. Tuhan tidak berpihak pada hal yang demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan minta untuk kita mau membersihkan hati kita. Tuhan minta untuk ubah kebencian, ubah kemarahan, kemurkaan kita menjadi kasih yang mendatangkan kedamaian. Ini pesan untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah. Pertanyaannya, mengapa Allah itu mau melindungi kita? Karena peneguhannya itu adalah kemuliaan dan rancangan Allah yang harus nyata, yang harus semakin nyata dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan hadir bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya.
Kita yang percaya kepada Tuhan semakin tangguh dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam setiap persoalan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengibaratkan seperti ini. Perlindungan Tuhan itu seperti burung yang dilepaskan dari jerat penangkap burung. Yaitu artinya bagaimana Tuhan melepaskan kita dari jeratan-jeratan atau rencana-rencana jahat dari orang yang tidak suka kepada kita. Kita lihat reaksi burung ketika dia dilepaskan ke alam, dia terbang dengan sukacita. Lepas dari kandangnya, dia terbang tinggi dan merasa aman dan bebas. Lalu perlindungan Tuhan itu seperti ada sebuah gudang persenjataan yang di dalamnya berisi perisai dan pagar tembok. Ini artinya apa, saudaraku? Maksudnya perlindungan Tuhan itu perlindungan kita itu hanya pada Tuhan. Tuhanlah perisai, Tuhanlah perisai yang melindungi kita sebagai senjata kita, juga seperti pagar tembok yang melindungi kita agar orang lain tidak dapat memberikan maksud jahat kepada diri kita. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita setiap hari diteguhkan, kita setiap hari diingatkan, kita setiap hari dikuatkan firman Tuhan, bahwa saya dan juga saudara di rumah tetap ada dalam perlindungan Tuhan ketika kita memang melakukan yang baik. Oleh sebab itu, di malam hari ini mari kita menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan manusia, rancangan-rancangan sesama kami yang tidak suka dengan kami, Tuhan akan gagalkan. Kami tetap dilindungi, disertai dengan rencana yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, karena Tuhan tidak berpihak pada hal-hal yang buruk, tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika malam sudah menjadi bagian kami, Tuhan jaga dan lindungi sertai kami, sehingga dalam perkenanan Tuhan kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh beristirahat malam, kami boleh mengistirahatkan tubuh-tubuh kami yang lemah karena sepanjang aktivitas di hari ini. Kami percaya di malam yang panjang pun Tuhan tetap jaga dan sertai lindungi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.